Kasus paling mengerikan di Jawa Barat. Rumah gelap yang tak boleh diketuk warga. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini, channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari daerah Jawa Tetang. Kasus paling mengerikan di Jawa Barat. Rumah gelap yang tak boleh diketuk warga. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Ya, cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Barat. Malam ini, saya akan membacakan sebuah kasus nyata yang baru terjadi di Jawa Barat. Sebuah kejadian yang membuat satu kampung melarang siapapun mendekati sebuah rumah tua, terutama setelah maghrib, karena apa yang terjadi di dalam rumah itu bukan hanya menakutkan, tapi juga kejam. Semua berawal pada akhir Oktober lalu. Hujan turun deras, listrik padam, dan seorang pemuda bernama Ardi 22 tahun berjalan pulang melewati rumah tua yang selama ini dianggap angker oleh warga. Ardi menyalakan lampu HP-nya. Namun, dari jendela rumah tua itu, sebuah suara terdengar. Suara wanita. "Tolong, bukakan. Jangan biarkan dia masuk." Ardi suara itu lirih, putus-putus, seperti seseorang yang sedang diseret nafasnya. Tapi warga selalu bilang, kalau dengar suara dari rumah itu, jangan disautin. Ardi lanjut berjalan, tapi langkahnya terhenti lagi ketika suara berikutnya muncul lebih keras, lebih panik. Suara wanita. "Tolong, jangan biarkan aku sendiri." Pada saat itu, hujan berhenti mendadak, dan dari pintu rumah itu terdengar bunyi geretan, seperti kuku yang menyeret lantai. Ardi kemudian berpikir, bagaimana kalau benar ada orang di dalam? Ia melanggar larangan warga. Ia mengetuk pelan pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Seharusnya dia tidak mengetuk, karena warga setempat percaya tidak ada yang boleh mengetuk rumah itu setelah gelap. Kalau kau mengetuk, kau dianggap mengundang. Pintu terbuka sendiri, pelan. Di dalam gelap, bau apek bercampur tanah basah. Dan di sudut ruangan terlihat sosok perempuan duduk membelakangi Ardi. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, tapi tubuhnya bergerak, seolah menahan sesuatu. "Ardi, teh, butuh bantuan?" Perempuan itu tidak jawab, tapi tubuhnya seperti bergetar. Kemudian pelan, sangat pelan, kepalanya berputar ke arah Ardi. Bukan menoleh, tapi sosok yang menunggu di balik rumah. Ardi mundur. Tapi sebelum ia bisa lari, dari ruangan belakang terdengar suara langkah berat. Dup, dup, dup. Langkah itu tidak seperti manusia. Setiap langkah membuat lantai bergetar lembut. Perempuan itu tiba-tiba berkata dengan suara bukan manusia, "Sosok wanita, dia sudah melihatmu." Ardi membalikkan badan. Di ujung lorong rumah itu ada sosok tinggi, sangat tinggi, berdiri membungkuk. Wajahnya tidak terlihat. Tubuhnya gelap, seperti bayangan yang memiliki bentuk fisik. Sosok itu bergerak tanpa suara, tapi lantai bergetar setiap ia melangkah. Ardi lari keluar rumah, tapi pintu menutup sendiri, mengunci. Teman Ardi mengatakan, ketika Ardi ditemukan, ia tidak pingsan, tidak terluka, tapi seluruh kuku tangannya patah, seperti ia menggaruk sesuatu berulang-ulang. Yang lebih mengerikan, saat warga mendobrak pintu rumah itu, rumahnya kosong, tidak ada perempuan, tidak ada sosok tinggi, tidak ada apapun. Tapi di dinding ada bekas goresan 10 jari. Bukan seperti goresan manusia lebih panjang, lebih dan berjejer rapi dari lantai sampai langit-langit. Ardi gemetar menceritakan hal itu. Ardi suara terputus. Dia
terlalu tinggi untuk dilihat wajahnya. Sejak kejadian itu, warga memasang tanda larangan mendekat rumah itu setelah gelap. Siang hari aman, tapi malam hari, kalau ada yang lewat, mereka mendengar suara kuku menyeret lantai, dan yang paling menyeramkan, beberapa warga mengatakan melihat bayangan raksasa lewat di balik jendela rumah itu, meski rumah tersebut terkunci dari luar. Ini bukan cerita lama. Ini kejadian bulan lalu, dan sampai hari ini tidak ada yang berani mengetuk rumah itu lagi. Karena semua percaya sesuatu yang tinggal di dalam rumah itu bukan ingin menakuti manusia, tapi mencari orang yang mau membuka pintu. Tonton cerita horor lainnya jika kamu masih punya nyali, like kalau kamu berani sendirian, subscribe sebelum kamu mengalami sendiri malam ini.